Kemudian di Kampung Melayu juga walaupun kalau kemarin itu jumlahnya sekitar 38 RT yang tergenang, saat ini hanya 30 RT, berkurang ya. Dan ini ketinggiannya masih ada yang 2 meter juga sih kalau dilihat nih. Dan ini di wilayah lain di Kelurahan Cawang juga masih ada yang sampai 2 meter, di Cililitan masih ada yang 2 meter. Namun di wilayah-wilayah lain seperti yang saya sampaikan tadi di Pesanggerahan, Manggarai, kemudian di wilayah Cipulir, Lenteng Agung ini sudah cenderung surut dan mudah-mudahan ini eh, cuacanya tidak berubah lagi pagi ini. Maksudnya ada titik-titik hujan lagi ya, titik-titik awan hujan lagi yang akan mengakibatkan air ini yang tergenang ini susah untuk berkurang ya genangannya ya. Mungkin nanti dari Pak Guswanto bisa lebih memberikan insight untuk hari ini kira-kira seperti apa perakiraan cuacanya. Terima kasih. Oke, Pak Yohan berarti dengan surutnya beberapa daerah begitu dari banjir ini juga imbas dari modifikasi cuaca yang sudah dilakukan BNPB begitu ya Pak? Atau seperti apa? Saya pikir demikian ya, karena dilaksanakannya tadi malam, sore dan malam hari ada 3 penerbangan yang dilaporkan. Ini tentunya mengurangi debit air yang akan mempengaruhi penurunan tinggi genangan ya. Dan ini bisa terlihat juga, saya bisa bacakan ini ada wilayah-wilayah yang sudah surut ya, ada 11 wilayah yang sudah surut di Kelurahan Rawabuaya, Lebak Bulus, Rengseng Sawah, Cilandak Timur, Cipinang Muara, bahkan di Kelurahan Gedong, Balai Kambang, Bali Mester, Pondok Pinang, Kampung Melayu, dan Pejaten Timur ini sudah surut genangannya. Juga di jalan-jalan ada Jalan Komplek Jogo Baru di Jakarta Barat, Jalan Strategi di Joglo Barat, dan Jalan Basoka ini sudah surut ya. Namun demikian untuk lokasi pengungsian ini masih tetap 25 ya dan sesuai arahan Pak Gubernur dan Wagub kemarin itu adalah eh, tetap disiagakan pos pengungsian itu apabila itu bentuknya tenda ya jangan dulu dibongkar. Kita lihat terus perkembangan daripada cuaca ya seperti apa eh, sambil kita tetap terus melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan seperti evakuasi maupun distribusi eh, logistik kepada masyarakat ya. Intinya adalah BPBD diminta oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat di situasi banjir seperti ini. Dan untuk butuh bantuan pertolongan atau apapun, ini layanan 112 yang bebas pulsa ini tetap masih terbuka ya untuk masyarakat. Silakan menghubungi 112. Nampaknya ini cukup efektif juga ya. Ada beberapa laporan dari 112 itu ada permohonan warga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman atau ke tempat pengungsian ya. Dan ini sudah berjalan terus. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antar dinas di Pemprov DKI Jakarta ya. Ini eh, apa namanya? Ini mempermudah langkah kita. Kita sudah lakukan persiapan sepanjang tahun, namun apabila actionnya kurang tepat ya mungkin dampak yang dirasakan warga ini pasti akan lebih parah ya. Tapi dengan sinergitas kita yang cukup baik di Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Kesehatan ya, yang bahkan sudah door to door ini karena memang eh, faktanya nggak semua warga itu mau eh, dibawa evakuasi ke pengungsian ya. Jadi akhirnya Dinas Kesehatan turun door to door untuk memeriksa warga ya. Kemudian juga dari Dinas Sosial juga sudah mengerahkan puluhan ribu paket makanan bahu-membahu bersama BPBD ya. Kita distribusikan. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan yang memang selama beberapa hari ini kita saling bahu-membahu ya. Bukan hanya mengadakan logistik tapi juga mendistribusikannya ke warga ya. Terima kasih kepada PMI, kemudian Dompet Duafa dan yang lain-lain yang mohon maaf nih karena cukup banyak relawannya. Jakarta ini memiliki 6.000 relawan
tercatat ya, belum lagi ditambah relawan-relawan lainnya. Dan juga untuk kejadian kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polri, TNI yang sudah mengerahkan banyak sekali perahu karet ya di lapangan, sehingga personil kami, personil gabungan, ada pasukan biru dari Dinas Sumber Air, PPSU dari kelurahan, kemudian Satpol PP dan lain-lain, ini bisa bergerak lebih maksimal ya untuk menanggapi permohonan-permohonan evakuasi warga ya. Jakarta ini menjadi kuat jadi terhadap bencana ini ya karena kolaborasi positif dari kita semua. Terima kasih. Baik, yang bisa saya rangkum di sini bahwa memang untuk stakeholder terkait ini saling bahu-membahu begitu ya Pak Yohan, untuk Betul kemudian bisa sekali. saling membantu, bisa saling meringankan beban dari para warga yang terdampak banjir ini. Dan saya tegaskan lagi di sini tadi Pak Yohan bilang untuk call center yang bisa dihubungi terkait dengan bencana banjir ini adalah di 112. Ini juga cukup membantu sekali. Baik, terima kasih sudah berkesempatan bersama dengan kami di Kompas Breaking News. Pak Yohan, terima kasih Kapus Datin BPWD Jakarta Muhammad Yohan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Saudara, kita akan kembali di Breaking News usai jeda. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan update pantauan banjir di Jabodetabek. Visual yang Anda saksikan saat ini, saudara, adalah visual yang berada dari lokasi Bogor, Jawa Barat. Tingginya curah hujan yang ada di Bogor, termasuk kawasan Hulu Puncak, menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Untuk mengurangi tingginya intensitas hujan, Pemkab Bogor melalui BNPB Pusat melakukan modifikasi cuaca. Pemkab Bogor melalui BNPB Pusat melakukan modifikasi cuaca hingga 8 Maret 2025. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan proses penanganan bencana. Mengingat prediksi dari BMKG untuk cuaca di Bogor 3 hingga 4 hari ke depan masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Saudara, soal peringatan dini dan rekomendasi BMKG, kita akan tanyakan langsung ke Deputi Bidang Meteorologi BMKG bersama dengan Bapak Guswanto yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Guswanto, sehat selalu. Pagi, Nanda. Baik Pak Guswanto, bagaimana dengan peringatan dini untuk saat ini? Di daerah mana saja yang berpotensi cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan Pak Guswanto? Baik, Nanda. Kalau kita lihat untuk peringatan dini wilayah-wilayah yang saat ini, yang pertama kita lihat ini ada di Sumatera Utara ya, kemudian kita juga melihat ada di Jambi, kemudian ada di Bangka Belitung, kemudian Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Kemudian kita lihat di Banten ya, Bali, Nusa Tenggara. Ini dan kemudian kita juga melihat adanya di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Utara, dan ada di Maluku Utara, kemudian Papua Selatan. Itu kira-kira Nanda yang peringatan dini saat ini masih ada. Bahkan kalau kami lihat dari pantauan citra radar BMKG, ini di sebelah barat daripada Sumatera Utara masih terjadi hujan, dan di sebelah timur daripada Sumatera Selatan juga masih terjadi hujan. Demikian juga ada sebagian kecil di Bangka Belitung. Kemudian di utara daripada Serang juga kita lihat masih terjadi hujan. Sedangkan untuk yang di Jabodetabek sendiri saat ini sepertinya kita lihat cerah berawan. Demikian, Nanda. Oke, kalau untuk cuaca di Jabodetabek saat ini cenderung berawan begitu. Apakah ini sudah bisa diartikan bahwa cuaca buruk di wilayah Jabodetabek ini sudah usai atau seperti apa, Pak Guswanto? Jadi begini, kondisi cuaca di Jabodetabek saat ini khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, saat ini kondisi ini cerah berawan itu
ada intervensi karena adanya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG ya, dan tim dari yang terkait. Nah, ini mengintervensi sehingga kondisi cerah berawan. Nah, kita lihat kemarin disampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan sampai tanggal 8. Semoga ini bisa menjaga kondisi sehingga tetap cerah ataupun hanya cerah berawan, sehingga tidak turun hujan, atau sehingga untuk pelaksanaan evakuasi maupun pelaksanaan untuk pengungsi bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik, Pak Guswanto, ditargetkan modifikasi cuaca sampai dengan tanggal 8 Maret 2025. Sampai tanggal 8 kemarin disampaikan. Oke, Pak Guswanto, untuk modifikasi cuaca sampai dengan tanggal 8 Maret, apakah masih ada kemungkinan untuk diperpanjang mengingat dan melihat bagaimana nanti kondisi di lapangan? Apakah karena masih banjir begitu atau seperti apa nanti skemanya? Ya, skema perpanjangan modifikasi cuaca biasanya tergantung dari kebutuhan di lapangan. Misalkan kalau cuaca sudah cukup kondusif, biasanya dia akan di standby-kan. Jadi standby. Kemudian apabila dia ada peningkatan, dia akan melakukan aktif modifikasi cuaca kembali. Semoga aja dalam 1-2 hari ini kondisi Jabodetabek lebih kondusif. Kalau saya lihat kemarin sore kan masih ada hujan di Bekasi ya, sedangkan di Jakarta sendiri maupun di Depok sudah tidak terjadi dan hanya turun hujan sebentar sekitar jam 7:30 ya kemarin, karena memang itu hujan barangkali hasil daripada modifikasi cuaca. Prinsipnya modifikasi cuaca ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca. Oke, kalau untuk skema modifikasi cuaca perharinya akan seperti apa nanti sampai dengan tanggal 8 Maret, Pak Guswanto? Ya, untuk skema modifikasi cuaca sendiri kan biasanya kita lihat ya, kalau dalam kondisi tidak terlalu urgent atau kondisi pertumbuhan awan itu ringan, maka dia sepertinya hanya sekali sorti ya dalam 1 hari. Nah, namun apabila ada peningkatan, dia bisa naik menjadi 2 ataupun 3 sorti sampai intensitas atau eskalasi daripada hujan ekstrim itu berkurang. Oke, berarti dilakukan sehari sekali begitu ya? Minimum itu apabila tidak terjadi eskalasi. Kalau peningkatan perawanan semakin intens atau meningkat, maka modifikasi cuaca ini akan ditingkatkan, biasanya 2 kali, 3 kali sorti. Bahkan pernah kita lakukan kemarin itu 2 dengan menggunakan 2 pesawat sekaligus. Karena memang pada waktu di Nataru itu kan ada selokan dingin, kemudian dilakukan 2 kali 2 pesawat. Oke, berarti untuk saat ini melihat dari eskalasi di lapangan bahwa akan diterapkan sekali begitu ya untuk modifikasi cuaca untuk sampai dengan tanggal 8 Maret. Oke, Pak Guswanto, kalau bisa Anda sampaikan imbauan apa yang perlu disampaikan untuk warga di daerah yang terdampak dan juga apa saja rekomendasi yang bisa diberikan kepada kepala daerah terkait dengan situasi saat ini? Baik. Yang pertama adalah BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada akan potensi cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Yang kedua, BMKG ini kan untuk penanganan bencana ini harus rantai peringatan dini itu harus berjalan dengan baik. Artinya komponen-komponen yang ada di hulu itu harus matching dengan komponen-komponen yang ada di hilir, sehingga di tengahnya dibutuhkan namanya interface. Jadi antara peringatan dini yang diberikan kemudian direspon oleh Pemda sebagai interface, dan akhirnya masyarakat bisa menerima informasi tersebut, dan inilah sinergi hulu hilir itu tercipta sehingga akan terhindarkan korban daripada bencana, sehingga zero victim, walaupun terjadi bencana tapi tidak ada korban. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG ya, ada cuaca publik, cuaca penerbangan maupun cuaca maritim ya, melalui kanal-kanal kami, yaitu ada di call center 196, ada website BMKG.
bahkan ada di aplikasi telepon pintar info BMKG. Nah, khusus untuk masyarakat yang menggunakan Android ingin tahu lokasi cuaca saya seperti apa, lokasi tempat tinggalnya bisa dilakukan diketik cuaca.bmkg.go.id, maka akan menunjukkan posisi sesuai GPS lokasi handphone tersebut berada. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Karena salah satu upaya mitigasi sesungguhnya adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal kita, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi. Misalkan kita lebih baik melakukan evakuasi dengan sendirinya sebelum terjadi permasalahan, daripada kita sudah terjadi permasalahan baru dievakuasi oleh orang lain. Yang keempat, barangkali kami juga menekankan adanya selalu koordinasi secara pentahelik ya antara pemerintah, masyarakat, swasta, komunitas ini supaya terjalin sehingga mitigasi ataupun yang dilakukan itu efektif dan berhasil. Demikian yang bisa disampaikan, Nona. Baik Pak Guswanto, tadi saya tekankan sinergi dari hulu ke hilir ini yang dibutuhkan dan harus dilakukan untuk saat ini. Dan tadi ini juga imbauan untuk masyarakat jika memang ingin melihat bagaimana situasi di lokasi atau di rumah masing-masing, ini bisa melalui website cuaca.bmkg.go.id. Sementara terima kasih banyak bersama dengan kami Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Bapak. Dan tetap bersama kami, Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.